fungsi berikutnya setelah cahaya zodiak, yaitu dynamical eye adaptation. Disebutkan di deskripsinya bahwa dengan diaktifkannya fungsi dynamic eye adaptation, kalau kita memilih objek yang terang, maka objek yang redup atau lebih redup akan makin redup, jadi makin nggak terlihat. Itu seperti keadaan mata kita. Kalau mata kita terbiasa atau lama menatap objek yang terang, misalkan lampu, maka benda-benda lain di sekitar yang lebih redup akan makin menghilang, makin tenggelam, makin silau, makin tenggelam dalam kilauan cahaya yang benda yang lebih terang. Nah, cuman dalam proses memeragakannya saya nggak menemukan cara yang benar-benar bisa mengontraskan antara objek redup dengan objek terang. Misalkan ini ada bulan kan objek terang. Nah, ketika saya pilih, objek-objek redup juga masih terlihat. Jadi, nggak tahu nih gimana cara memeragakannya. Silakan kalau nanti ada masukan. Nah, saya langsung ke fungsi yang berikutnya. Atmosphere visualization, jadi maksudnya ada atmosfer atau enggak. Ini kalau siang hari, efeknya adalah jadi biru warna langitnya. Nah, kalau malam, ya gelap warnanya. Nah, tapi ada beberapa isian parameter, refraction, dan extinction. Jadi, terkait dengan pembiasan dan ekstinsi. Nah, kalau tekanan ini ngaruhnya ke indeks bias, makin besar tekanan udaranya, indeks biasnya makin besar juga, sehingga makin membelokkan lintasan cahaya. Efeknya adalah benda-benda langit yang dekat dengan horizon itu jadi lebih tinggi. Mungkin untuk menunjukkan efeknya, saya aktifkan dulu grid tata koordinat azimut. Kita pilih bulan lagi misalnya. Oke, kita mendekat, zoom in. Oke. Nah, tidak usah terlalu terpaku pada nilai parameter lokasinya. Kita lihat secara sekilas saja. Dengan inspeksi visual, posisi si bulan terhadap garis mendatar. Garis mendatar ini menunjukkan ketinggian. Tidak usah diukur, hanya diperkirakan saja seberapa dekat. Nah, akan saya naikkan nilai, saya turunkan, ini kan 1000 sekian, ini kan dalam milibar, berarti 1 bar ini kira-kira. Akan saya jadikan 0, alias tekanannya 0, berarti seperti tidak ada udara ini. Saya matikan, kalau 0, jadinya nanti akan jadi lebih rendah. Oke, perhatikan bulannya, akan saya masukkan angka 0, tidak ada tekanan, sehingga bulannya jadi lebih rendah. Nah, itu dia, sedikit turun, sedikit sekali. Oke, nah saya kembalikan. Nah, jadi lebih tinggi. Oke, jadi ini tekanan ini ngaruhnya ke indeks bias. Berikutnya extinction, itu berpengaruh ke bagaimana penampakan benda-benda langit. Makin besar ekstinsi, dia makin hanya meneruskan sinar-sinar dengan panjang gelombang besar. Jadi pelemahan itu paling ngaruh tuh ke panjang gelombang kecil. Jadi kalau seperti ini tampilan langit malam, langit ya menjelang pagi, kalau ekstinsinya dinaikkan, nanti jadi lebih merah. Oke, saya geser dulu menunya. Nah, ini yang tadi menunya. Nah, ini nilainya 0,1. Coba saya naikkan. Misalnya 1. Nah, itu dia. Jadi kalau koefisien ekstinsi bernilai 1, ya ini jadinya benda langit itu jadi yang redup gak kelihatan karena makin terlemahkan, sementara yang tadinya bintang terang menjadi lebih merah. Oke, saya kembalikan ke nilai defaultnya 0,1. Demikian terkait visualisasi atmosfer.